Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, soleh dan solehah? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Maka dari itu kita harus selalu semangat walaupun masih dalam PJJ. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca bismillah. Bismillah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nah, soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia menjaga kebersihan dan kesucian. Kita hendaknya selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, tempat, dan lingkungan. Rasulullah SAW juga menganjurkan agar umatnya menjaga kebersihan. Sering kita dengar dengan istilah atau peribahasa an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Dalam istilah peribahasa tersebut dijelaskan bahwa menjaga kebersihan merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Di antara cara menjaga kebersihan badan, yakni dengan cara berhitan. Khitan pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun tujuan khitan yaitu agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Beberapa ulama membagi khitan menjadi dua jenis, yaitu izar dan khafad. Izar adalah khitan pada laki-laki, sedangkan khafad hanya khusus pada perempuan. Jadi, apa sih sejarah khitan itu? Khitan telah dilakukan sejak zaman prasejarah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya temuan lukisan yang terdapat dalam gua-gua prasejarah. Khitan merupakan bagian dari syariat yang melekat pada kehidupan seorang muslim. Khitan termasuk fitrah manusia. Laki-laki yang pertama kali melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau dihitan pada usia 80 tahun. Adapun perempuan yang pertama kali melakukan khitan adalah Siti Hajar. Sementara itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhitan. Lalu Nabi yang terakhir dengan keadaan terhitan antara lain Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Zakaria, Isa, dan Muhammad. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum khitan. Ada yang berpendapat bahwa khitan hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Ada juga yang berpendapat bahwa khitan itu sunnah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ada juga yang berpendapat bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki, tapi sunnah bagi perempuan. Lalu alasan khitan itu wajib adalah: yang pertama, khitan adalah perbuatan memotong sebagian penutup depan dari alat kelamin. Seandainya tidak wajib, tentu hal ini dilarang untuk melakukannya sebagaimana dilarang memotong jari-jari atau tangan kita selain karena hukum qisas. Yang kedua, memotong anggota badan akan berakibat sakit. Maka tidak diperkenankan memotongnya kecuali dalam 3 hal, yaitu demi kemaslahatan karena hukuman atau kisos, dan demi kewajiban.
Oleh karena itu, pemotongan anggota badan dalam khitan adalah dilakukan untuk melaksanakan kewajiban. Sedangkan yang ketiga, khitan hukumnya wajib karena salah satu bentuk syiar Islam yang dapat membedakan antara muslim dan non-muslim. Saat mendapatkan jenazah di tengah peperangan melawan non-muslim, dapat dipastikan bahwa jenazah tersebut muslim jika ia berkhitan. Kemudian jenazahnya harus diurus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tetapi ada juga ulama yang beranggapan bahwa khitan itu sunnah. Alasannya adalah yang pertama, adanya hadis riwayat Al-Baihaqi, yaitu Al-khitanu sunnatul lirijali wa makrumatu linnisa. Artinya, khitan itu sunnah untuk laki-laki dan kehormatan atau dianggap baik untuk wanita. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Yang kedua, khitan termasuk salah satu bentuk syiar Islam dan tidak semua syiar Islam itu wajib. Hukum berkhitan dalam Islam bagi laki-laki secara fisik adalah wajib dan bagi perempuan merupakan sunnah karena suatu kemuliaan. Dengan berkhitan berarti orang tersebut mengikuti sunnah Rasulullah. Orang Islam yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah berarti membenci Rasulullah. Dan orang yang membenci Rasulullah bukan termasuk umatnya. Nah, soleh dan solehah, ibu guru mau bertanya kepada siswa laki-laki kelas 4B, apakah kalian sudah berkhitan semua? Nah, sekarang ibu akan menjelaskan waktu yang tepat untuk berkhitan. Di sini terdapat 3 ketentuan waktu melaksanakan khitan, yaitu yang pertama, waktu pada saat balik, karena pada saat itulah wajib melaksanakan sholat. Tanpa khitan, sholat tidak akan sempurna karena suci yang merupakan syarat sah sholat tidak terpenuhi. Yang kedua, waktu sunnah khitan, yaitu sebelum balik. Sementara waktu ikhtiar atau pilihan yang baik untuk dilaksanakan adalah hari ke-7 setelah lahir atau 40 hari setelah kelahiran, dan juga dianjurkan pada umur 7 tahun. Yang ketiga, waktu mubah untuk khitan, yaitu waktu yang di luar waktu wajib dan waktu sunnah. Adapun yang dimaksud balik adalah seorang muslim yang telah mencapai batas tertentu untuk dikenai beban syariat. Makin dini anak dikhitan, maka makin baik karena akan segera menggugurkan kewajiban. Selain itu juga sebagai bentuk bersegera dalam melakukan kebaikan yang merupakan perwujudan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soleh dan solehah, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya nak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.